Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 91. Hari ini kami akan mewawancarai pemilik budidaya ikan, ikan mujair, dan ikan nila. Mempertanyakan ke Abang Sandra, ya Bang, ya, prosedur cara membudidaya ikan tuh apa aja sih Bang? Prosedur, ya menurut yang pertama ya tentunya pertama kita harus memiliki lahan. Yang kedua kita harus mempunyai dana ya tentunya. Kemudian kita prosedur yang selanjutnya harus menyiapkan kolam, menyiapkan air tentunya sebagai unsur utama budidaya ikan. Yang ketiga itu peralatan seperti aerator, mesin, di pipa-pipa juga perlu, sangat penting. Selanjutnya itu bagaimana cara kita mengelola ikannya tersebut. Kalau boleh tahu, wadah apa yang diperlukan untuk membudidaya ikan nila tersebut? Wadah ya? Iya. Untuk wadah beragam sih. Kita di sini makanya wadah kolam terpal ya. Banyak di luar sana yang memakai kolam dari beton itu permanen, yang bisa ada juga yang misalkan di Perdanawan itu menggunakan tambak yang jaring kayak gini. Kebetulan di sini kita menggunakan terpal yang memang mudah untuk dicari atau untuk dibelinya ya. Kesulitan atau hambatan apa dalam budidaya ikan yang Bapak pelihara? Kesulitan dan hambatannya. Ya. Dia kesulitan dan hambatan pasti ada di semua pekerjaan ya, terutama di perikanan ini. Kesulitannya itu pada saat awal-awal ya kita pembangunan, kita kesulitan di kita belum tahu ininya apa namanya, sifat ikan itu kayak gimana. Karena di itu banyak kematian dan itu kita pelajari sedikit sampai sekarang alhamdulillah sudah jalan lancar. Hambatannya sekarang kita di pembibitan, sekarang kita juga melakukan pembibitan. Itu hambatannya sekarang masih ada kematian dan itu masih kita cari tahu penyebabnya, dan kita cari tahu untuk pengobatan atau penyembuhan. Makanan yang baik atau pelet ya. Sebenarnya di sini di harapan ini kita memakai full pelet ya. Untuk pemilihan pelet yang baik itu kita memilih protein yang tinggi, yang di atas 30%, atau di standarnya itu 25% sampai 50%. Itu udah pelet yang terbaik, dan harga juga menentukan kualitas pakan. Boleh tahu nih, modal utama apa sih yang dibutuhkan untuk membudidayakan ikan-ikan tersebut? Modal utama ya, modal utama yang pertama itu niat ya, niat yang tertentukan dari diri sendiri. Yang kedua itu modal, kita harus mempunyai modal yang memang kita harus mencukupi. Kita inginkan beberapa kolam, kita harus tahu modalnya berapa yang kita keluarkan. Yang kedua skill juga ya, kita harus membutuhkan skill dan pengetahuan ilmu juga itu penting. Yang selanjutnya itu yang kita perlukan, kita memang harus banyak-banyak belajar, cari ilmu, sharing ke tempat lain atau ke pembudidaya atau peternak yang lainnya. Ikan mujair, bagaimana prosedur cara membudidaya ikan mujair tersendiri Pak? Ikan mujair ya, tentunya pembudidaya ikan mujair itu sama dengan ikan nila ya. Dia memang memiliki satu mirip dengan ikan nila ya. Kalau mujair itu kebanyakan memang yang warnanya hitam, dan itu nila itu banyak bedanya. Ada juga nilai hitam untuk mirip mujair. Kalau mujair itu kita bisa membedakan dari sirip
Ya, dan bentuk poster ini prosedur ikan mujair itu dia sama memang seperti ikan nila. Dia membutuhkan oksigen, membutuhkan aerasi, membutuhkan oksigen terlarut dan pakan juga itu membutuhkan. Bang Chandra, Ya, wadah apa sih yang cocok untuk membudidayakan ikan mujair? wadah yang cocok. Tentunya wadah yang cocok itu sebenarnya beragam ya, sama seperti ikan nila. Wadahnya itu tergantung kita memilih wadah apa. Ada yang kolam terpal, ada juga yang kolam semi beton, ada juga yang memang kolam tanah untuk mujair. Kalau yang untuk kolam tanah itu memang dia memerlukan peralatan juga, karena tentunya air juga membutuhkan. Minusnya kalau yang di tanah, kalau mujair di tanah itu pada saat kemarau kayak saat ini itu kita kesulitan air. Dan kenapa kita memakai wadah terpal atau semi beton? Karena memang airnya itu di sistem ini itu nggak banyak berganti, sama seperti ikan nila aja. Menurut Bapak, kesulitan atau hambatan apa sih dalam membudidayakan ikan mujair yang Bapak pelihara? Hambatan dan ikan mujair ya. Iya. Intinya di hambatan yang ikan mujair itu seperti sama ikan lainnya ya. Yang terutama ikan mujair itu pada saat penurunan bibit ya. Dulu kita pada saat seminggu penurunan bibit itu kalau kita nggak bisa mengelola atau manajemen air itu pasti banyak kematian. Nah, kesulitannya ini kalau kita melihara ikan. Hambatannya ada juga sama ya, seperti biawak atau burung pemakan ikan itu suka ada. Itu paling hambatannya di situ kali ikan mujair. Dan selanjutnya kalau ikan mujair itu hambatannya pada saat mati lampu itu memang harus kita menyiapkan genset ya, tapi di sini kebetulan belum menyiapkan. Dan kalau ikan mujair, ikan nila itu memang dia membutuhkan oksigen yang banyak. Dan dia kalau mati lampu lama itu bisa menyebabkan kematian massal. Menurut Pak Chandra, bagaimana memilih makanan ikan atau pelet yang baik untuk ikan mujair tersebut? Pelet yang baik ya, baik artinya dari protein utama seperti ikan nila dan ikan lele atau ikan lainnya, proteinnya itu harus tinggi. Dan kalau ikan nila itu memang prosedurnya dia di atas 25% proteinnya sampai 50%. Kalau 30 juga masih oke. Tentunya harga juga mempengaruhi kualitas pakannya. Paling gitu. Pertanyaan terakhir, modal apa yang dibutuhkan untuk membudidayakan ikan mujair? Untuk ikan mujair itu sama seperti ikan nila modalnya ya. Modal yang kita keluarkan pada saat awal itu untuk keseluruhan kurang lebih di atas 150 juta. Dari dapurnya belum termasuk ikan ya. Untuk ikan kita beda lagi. Pada saat kita ingin melihara ikan, kita beli bibit di luar sana yang kira-kira ukuran 1 jari itu harganya Rp1.000 per ekor. Itu bisa dicari. Kalau kita di sini ikan mujair per kolam itu isi 400 ekor untuk per kolam. Ini ada 12 ekor, nah itu bisa dikali per kolam dan dikali kebutuhan ikan dan kolamnya. Seperti itu hasil wawancara dari Bapak Chandra, pemilik budidaya ikan nila dan ikan mujair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.